Ya, kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Ya, pemirsa, kejadian itu terjadi saat petugas KPPS setempat sedang melakukan perhitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara, suami serang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang. Akibat penyerangan, Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. Dari partai mana dia, Pak? PKN. Tidak terima, Pak. Suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak, yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau gimana siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terlibat selisih paham seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dibacok oleh seorang linmas di tengah penghitungan surat suara. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit Akagani Palembang. RM Osa, pria 34 tahun ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit Akagani Palembang, Sumatera Selatan usai menderita luka sabetan senjata tajam di kepala bagian kiri. Ketua KPPS 27 ini diserang oleh RF, seorang petugas linmas saat tengah melakukan penghitungan surat suara di TPS 27. Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas linmas. Namun ditolak korban. Selain itu, pelaku juga sakit hati lantaran sang istri yang tengah hamil hendak mencoblos namun tidak didahulukan korban. Pada saat pencoblosan istri pelaku itu sedang hamil dan korban sebagai ketua KPPS itu prioritasnya ke lansia dulu. Mungkin baru selanjutnya
istri yang pelaku. Selanjutnya keluarga korban melaporkan kejadian ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Polisi tengah memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal dunia di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilik datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun. Dan setelah diberikan beliau ke bilik suara, tiba-tiba seperti sesak ya, menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan, dan dibawa ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan, 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temannya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, 3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Lewung, Kabupaten Pidi Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kabupaten di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrijal, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Lawung atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari tim liputan iNews melaporkan. Kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara. Ya, pemirsa, kita akan saksikan informasinya di mana anggota KPPS di sejumlah daerah Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan.
Diduga karena kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, 6 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai. Mereka terpaksa harus mendapatkan perawatan medis karena diduga kelelahan, lantaran bertugas sejak pagi hingga malam hari di tempat pemungutan suara TPS masing-masing. Rumah Sakit Umum Sinjai menerima ke-6 pasien dengan keluhan mual, pusing, dan muntah-muntah. Sementara itu, petugas KPPS di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Palangga setelah tak sadarkan diri akibat diduga kelelahan setelah melakukan perhitungan suara. Tidak hanya di Puskesmas, sejumlah petugas KPPS juga dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis akibat diduga kelelahan. Hingga kini tercatat 8 petugas KPPS yang mengalami sakit dan kelelahan bekerja dilarikan ke Puskesmas Palangga untuk mendapat perawatan medis. Malam, rata-rata malam ini banyak sekali yang tumbang karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu perhatian karena sibuk urus masalah ini, masalah perhitungan suaranya. Ini kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan di Puskesmas. Ya, pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lainnya. Seorang saksi TPS 2 di Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi dari TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat. Ya, pemirsa, ada-ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024, di mana ada beberapa sejumlah pemilih yang melakukan pencoblosan 2 dalam surat suara, dan berikut kami hadirkan informasinya. Inilah video viral milik warga saat mendokumentasikan proses penghitungan surat suara DPR RI Sulawesi Selatan 1 di TPS 005 Jalan Kakatua, Makassar. Dalam rekaman saat melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan para saksi, penunjukan surat suara tidak sah ini disambut goyonan ketika seorang pria memegang kertas suara sobek karena melubangi hingga bolong besar di foto salah satu paslon. Meski di TPS ini telah terdapat tata cara memilih, namun banyak surat suara yang batal. Saya sih tidak tahu pastinya ya, cuman kita pas perhitungan suara kita buka sudah seperti itu. Tidak tahu siapa yang bikin ya, karena kita tidak tahu DPR RI. Meski demikian, hasil penghitungan surat suara di TPS yang viral ini berjalan dengan lancar dan aman. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, lebih dari 4.000 pemilih tetap akan mencoblos pada pemungutan surat suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu lantaran logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Ya. Sementara itu di Jakarta Utara, surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat merekomendasikan 5 tempat pemungutan suara di 2 kecamatan di Kota Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Diduga 5 TPS tersebut melanggar aturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Lima tempat pemungutan suara atau TPS di 2 kecamatan di Kota Cirebon mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kota Cirebon. 5 TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya di Kecamatan Kesambi, sedangkan di Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena mendapatkan 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, maupun daftar pemilih khusus atau DPK. Dan di TPS 27 Karya Mulya ada 6 orang dengan kasus yang sama. Sedangkan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Kejaksan, di masing-masing TPS ada 1 orang DPTB yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara, tetapi menerima dan mencoblos 5 surat suara. Lebih tepatnya di Kesambi, TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya. Adapun yang di Kejaksan, di TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Bahwa ditemukan ada pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi difasilitasi bisa memilih, gitu ya, dengan ada kelebihan gitu ya, mestinya hanya 1 itu diterima ke PWP, tapi kemudian mendapatkan 5 dan tersedia semua. Maka dalam hal tersebut gitu ya, rujuk. Pemirsa, sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara di wilayah Papua belum melaksanakan pencoblosan. Persoalan distribusi membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.
Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, mulai dari mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, lalu yang tak kalah penting pemberantasan korupsi hingga pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menjadi pemimpin untuk lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi bukan perkara mudah. Apalagi dengan beragam suku, agama, budaya, kondisi alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Kesenjangan sosial juga masih terjadi. Maka sejumlah pekerjaan rumah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum dikerjakan, harus segera tuntas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pertama, siapapun Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan terikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga program pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini tampaknya mau tak mau harus dilanjutkan. Apalagi 4 tahapan groundbreaking pembangunan telah dilakukan. Namun Presiden terpilih harus bisa menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa menanamkan modalnya. Pembangunan IKN tak boleh asal-asalan dan harus berdampak positif bagi masyarakat serta tidak merusak lingkungan. Masyarakat kerap disajikan berita tentang kasus korupsi di media massa, seolah korupsi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Pelakunya mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pihak swasta, karyawan BUMN, TNI, Polri, hingga menteri. Di tahun 2023 saja, masyarakat dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Papua Lukas NMB, lantaran menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Kemudian mantan Menkominfo sekaligus politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Lalu politisi Nasdem lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tersandung kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hingga Wamenkumham Edi Hirich yang juga diduga menerima gratifikasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun kini berada di skor 34 dari 100. Skor ini stagnan dari tahun 2022, artinya Indonesia masih merupakan negara yang korup. Cita-cita Indonesia emas 2045 tentu akan sulit digapai bila korupsi belum dapat diberantas. Presiden terpilih juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga penghasilan masyarakat bisa bertambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rata-rata upah buruh di Indonesia 3,18 juta rupiah per bulan. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,3% dan harus diturunkan menjadi setidaknya 3%. Presiden terpilih juga harus bisa membantu para pelaku UMKM dengan memudahkan perizinan, memberi insentif atau modal dan pelatihan, sehingga karya, produk, dan pendapatannya bisa meningkat. Jumlah wirausaha pun bertambah. Kemiskinan masih menjadi masalah besar negeri ini, ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Jumlah masyarakat yang bisa bersekolah dengan layak dan menikmati pendidikan tinggi pun belum banyak. Data Badan Pusat Statistik hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Meski pemerintah gencar membagikan beberapa jenis bantuan sosial, namun terkadang pembagiannya tidak tepat sasaran dan pendataannya tidak akurat.
Lebih dari 20% anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah turun menjadi 14% pada 2024. Stunting bukan hanya perkara tubuh pendek tetapi berkaitan dengan kecerdasan anak di masa depan. Penyebabnya, banyak ibu hamil, bayi dan balita kekurangan nutrisi memadai di periode 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, kurangnya edukasi yang benar terkait gizi dan pola asuh. Stunting bisa dicegah jika anak-anak dan ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, terutama protein hewani. Namun faktanya, banyak keluarga yang bahkan tak mampu membeli telur atau ikan. Di bidang kesehatan, masyarakat sudah menikmati layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin bisa berobat secara gratis, namun pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit perlu ditingkatkan. Peralatan medis juga harus ditambah. Selain itu, jumlah dokter spesialis masih terbatas, terutama di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, begitu banyak harapan masyarakat untuk calon presiden, mulai dari menjaga demokrasi sebaik mungkin, kesejahteraan guru, hingga dibukanya lapangan kerja. Siapapun nanti terpilih akan bisa menepati janjinya dan yang paling penting dia mementingkan rakyat lah. Kita harus bisa memajukan Indonesia. Semoga nanti siapapun yang terpilih bakal tetap menjaga demokrasi kita agar tetap berjalan sebaik mungkin. Mementingkan kepentingan rakyat tentunya, dan ya pokoknya bisa membuat Indonesia semakin maju. Ya semoga pertama itu kesejahteraan guru, semoga lebih sejahtera lagi karena dilihat dari guru sendiri apalagi honor kurang memadai. Terus yang kedua, rakyat yang masih menghadapi kemiskinan dari sembako dan yang lainnya semoga bisa disejahterakan lagi. Dan untuk disabilitas juga sarana dan prasarananya lebih diperbanyak lagi di seluruh Indonesia, jangan hanya di Jakarta saja. Ya, kami juga mewakili masyarakat kecil tentunya berharap dari dunia kerja yang sekarang ini terdengar juga bahwa sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan di negara sendiri kami berharap bahwa nanti pemimpin yang terpilih bisa Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Yasmina Tania di iNews Pagi. Pemirsa, viral di media sosial, komedian Alfian Syah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Komeng ada di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Jawa Barat. Selain itu, pemirsa, pose Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung HIN Jakarta. Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu.
Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung High-End Kebon Sirih, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para ketua umum partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba. Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai kesini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan belum berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, pemirsa, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan juga audit dugaan kecurangan pemilu. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat, dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula.
Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Soal kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk, isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga hadir dalam rapat evaluasi terkait adanya berbagai laporan kecurangan pemilu. Terkait hasil penghitungan suara, Ganjar sepakat menunggu keputusan resmi dari KPU. Ya, evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan, maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Pak, laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya, banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, komunikasi selamat nggak? Sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Kasih selamat belum Pak? Kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu atau via telepon? Sudah bertemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau dulunya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak usah sebut. Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS katanya di-upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya.
Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK itu sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo optimistis meraih perolehan suara yang maksimal di Jawa dan Sumatera pada kontestasi pemilu 2024 ini. Hal itu diungkap saat nonton bareng Quick Count pemilu 2024 Partai Perindo di iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat bersama istri Liliana Tanusudibyo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo targetkan perolehan suara yang tinggi di Jawa dan Sumatera. HT juga optimis Sulawesi dan Kalimantan juga akan turut menyumbang perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 ini. Hari ini bukan hari kasih sayang. Hal ini diungkapkan Haritanu Sudibyo saat menghadiri acara nonton bareng Quick Count pemilu 2024 di iNews Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Kalau Perindo yang kita betul-betul fokus itu karena Indonesia luas, jadi kita fokusnya di Jawa sama Sumatera dan sebagian juga Sulawesi dan Kalimantan, tapi itu sebagian kecil. Ya, kalau sampai 28% mungkin kalah. 28% itu artinya di luar Jawa dan Sumatera. Kalau 72% itu Jawa Sumatera. Begitu masuk ke 29%, 30% ya suara masuk, saya yakin mulai. Kontestasi 2024 merupakan harapan bagi Partai Perindo dan Haritanu Sudibyo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui para calegnya saat duduk di Senayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo telah berusaha optimal dalam mengarungi kontestasi pemilu 2024. Hari pencoblosan menjadi harapan besar bagi partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini agar bisa berkontribusi lebih dalam untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, bersama suaminya Michael Darmajaya, menggunakan hak suaranya di TPS 013 Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan suara, Angela berharap hasil yang terbaik bagi Partai Perindo, yang sudah berjuang keras bersama rakyat di pemilu 2024 ini. Kalau untuk Perindo ya semoga lolos di pemilu kali ini, karena menurut saya ini kita sudah berusaha maksimal ya, udah luar biasa sekali. Di awal kami membuka membuka secara terbuka pakai digital gitu ya untuk pencalonan caleg-caleg, jadi siapa saja yang memiliki hati untuk bekerja untuk rakyat tuh bisa mencalonkan melalui Partai Perindo, dan dari situ Partai Perindo terus turun ke tengah masyarakat, menjaring aspirasi dan terus hadir di tengah masyarakat dan terus mengajak untuk tidak golput, karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di TPS 013, Jessica Tanusudibyo dan Valencia Tanusudibyo bersama suami Kevin Sanjaya juga melakukan proses pencoblosan suara. Sementara itu, suami Jessica Tanusudibyo, Jonathan Sariatmaja, mencoblos di TPS 042 Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo berharap jalannya pesta demokrasi di Indonesia berjalan aman dan damai hingga penetapan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan juga koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang
sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu didapatnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke. Kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain, nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama. Pemirsa, masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Lokomotif kereta api Manahan yang anjlok usai menabrak dump truck di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berhasil diangkat pada Kamis malam. Ya pemirsa, proses evakuasi menggunakan kereta kren dan dongkrak hidrolik. Puluhan petugas dari Daop 3 Cirebon dikerahkan untuk mengangkat roda lokomotif yang anjlok usai bertabrakan dengan dump truck di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Lowung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis malam. Proses evakuasi menggunakan kereta kren dan dongkrak hidrolik. Selanjutnya, petugas melakukan perbaikan dan penggantian rel dan bantalan rel. Dimulai dari jam 18.40 dan diperkirakan selesai pada jam 20.00. Seluruh petugas yang di lapangan berupaya maksimal untuk dapat mengangkat roda lokomotif, selanjutnya memeriksa jalur agar perjalanan KA normal. Sebelumnya kecelakaan kereta api terjadi di Desa Lowung Gede, Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Kecelakaan terjadi saat dump truk bermuatan tanah uruk hendak melintasi perlintasan kereta api dari arah utara, namun dari arah timur melaju KA Manahan, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dump truk terseret 30 meter dari lokasi awal.
Akibat kecelakaan kereta api Manahan jurusan Solo Balapan Gambir ini, 2 orang tewas dan lokomotif anjlok. Kedua korban tewas yakni Eko Prayetno 33 tahun pengemudi dump truck dan anaknya Zaki berusia 5 tahun, warga desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Berusaha menghindari tabrakan, sebuah bus angkutan umum PO Arimbi terperosok dan terguling di tebing pinggir ruas Jalan Tol Cipularang, kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir pengguna jalan, bus PO Arimbi terguling di tebing pinggir Jalan Tol Cipularang, kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat, dari arah Jakarta menuju Bandung. Kondisi bus mengalami kerusakan parah. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka dan semua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Evakuasi bus sempat mengalami kesulitan dan memakan waktu 2 jam. Sebelumnya diketahui sopir bus PO Arimbi ini berusaha menghindari tabrakan dengan sebuah truk. Sopir bus PO Arimbi langsung membanting setir ke kiri dan terperosok hingga terguling di tebing pinggir jalur tol. Usai kejadian, sopir bus PO Arimbi langsung kabur. Di kilometer 90 jalur Ambon, yang mana melibatkan bus Arimbi, dia kalau nggak salah memakan bahu jalan. Dari depan ada mobil box kecil, mengerem, akhirnya dia buang setir ke kiri. Itu aja. Untuk korban sementara tidak terlalu parah, hanya luka-luka ringan. Setelah bus berhasil dievakuasi, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung kembali normal. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS dan juga mengganggu proses penghitungan suara. Pria tersebut juga sempat merusak peralatan dan memukul petugas TPS. Pria ini baru saja membuat onar saat proses penghitungan surat suara di TPS 12, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Ia ditangkap polisi Kamis pagi. Diduga pria berinisial AB tersebut mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Tak hanya membuat onar dan memukul petugas TPS, pelaku juga membanting meja dan peralatan penghitungan surat suara yang berada di dalam TPS. Petugas Linmas dibantu warga dan polisi mengamankan pelaku dan langsung dibawa ke kantor polisi. Pelaku merupakan warga sekitar yang memang dikenal temperamental. Sebelum mengamuk, pelaku pada malam usai pencoblosan baru saja menenggak minuman keras jenis tuak bersama pemuda lainnya. Dia melakukan keonaran di tempat tersebut dikarenakan dia selesai minum tuak yang menyebabkan dia mabuk dan membuat keonaran di TPS tersebut ketika pelaksanaan perhitungan suara. Kabarnya aset-aset dari ini sendiri, TPS sendiri juga mengalami dirusak dan ada korban juga. Untuk laporan terakhir bahwa yang rusak hanya perlengkapan makan dan minum TPS tersebut untuk surat suara, kotak suara dan APK lainnya. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Kepahiang. Akibat kejadian ini, proses penghitungan surat suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda rumah 2 lantai di Palembang saat di sebuah TPS sedang melakukan penghitungan suara pemilu. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan satu rumah di Jalan Sabta Marga, Bukit Sangkal, Palembang. Kebakaran melanda bertepatan saat penghitungan suara pemilu di wilayah tersebut. Warga dan beberapa petugas TPS langsung berupaya memadamkan api, sekaligus mengevakuasi penghuni rumah. 6 unit kendaraan pemadam tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini.
Masalah kebenaran api dari mana asalnya, sama sekali kita belum dapat informasi yang sebenarnya sampai sekarang yang belum akurat. Kita hanya tadi waktu dalam pelaksanaan mau perhitungan suara di TPS, dapat informasi telepon dari teman di sini, sama-sama anggota KPPS, bahwasanya itu pun simpang siur tadi informasinya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Warga masih berjaga di lokasi kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan otomotif asal Korea Selatan menghadirkan berbagai kendaraan inovatif. Selain memiliki teknologi terbaru, mobil listrik ini juga memasukkan unsur budaya Indonesia. PT Hyundai Motors Indonesia memamerkan 3 mobil listrik baru yang trendy dan inovatif. Pada IMS 2024, PT Hyundai secara resmi meluncurkan Ioniq 5 Batik edisi spesial yang menggabungkan teknologi inovatif Ioniq 5 dengan tradisi batik Indonesia. Ioniq 5 Batik memadukan pola batik kawung pada hood, roof, sisi mobil, pintu belakang, dan interior. Mobil ini melambangkan perpaduan sempurna antara teknologi modern dan warisan budaya Indonesia. Sejalan dengan tema Hyundai EV Expect Core, PT Hyundai menampilkan all-new Kona Electric dan 7 Concept yang mencerminkan masa depan mobilitas listrik. PT Hyundai Motors Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan model kendaraan listrik baru di Indonesia setiap tahunnya. Ya, pada hari ini kami menampilkan 3 model EV terbaru, yaitu 7 yang di-display. Kemudian kami juga menampilkan all new Kona Electric, dan yang terakhir kami membawa Ioniq 5 Batik. Khususnya untuk Batik karena kita sudah mempelajari pada saat kemarin di Gias bahwa animonya cukup tinggi, kami meluncurkan dalam bentuk limited edition sebanyak 60 unit. Jadi ini benar-benar collectible item dan bisa hanya beberapa orang saja yang memiliki. PT Hyundai Motors Indonesia berharap 3 produk Hyundai bisa terjual lebih dari 1 juta unit. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sebagai apresiasi kepada perusahaan dan tokoh yang terus berkontribusi terhadap lingkungan hidup, Indonesia Green Awards ke-15 digelar yang diinisiasi oleh Latofi School of Social Responsibility. Dalam gelaran ini, MNC Group melalui MNC Peduli berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Latofi School of Social Responsibility kembali menggelar ajang Indonesia Green Awards 2024. Ajang penghargaan yang digelar untuk ke-15 kalinya ini diberikan perusahaan atau tokoh yang memiliki inisiatif dan program berdampak secara sosial maupun lingkungan. Indonesia Green Award-nya adalah platform non-pemerintah di dalam memberikan penghargaan lingkungan agar seluruh komponen, terutama perusahaan, itu melakukan tanggung jawab sosial di bidang lingkungannya dengan baik dan membawa perubahan pada perbaikan kondisi lingkungan. Itulah hari ini kami merayakan bahwa semua melakukan untuk bumi kita tercinta. Kami melihatnya kategori bagaimana perusahaan mempunyai sebuah inisiatif terhadap dampak secara sosial dan lingkungan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Penilaiannya akan dilakukan dari input sampai dengan output sampai dengan impact. MNC Group berhasil meraih predikat The Ultimate atas peran dan inisiatifnya dalam bidang lingkungan. Ini kami terima dari Latofi School of Social Responsibility, yang mana kegiatan ini kita lakukan tidak hanya di Jakarta, tapi kita lakukan hampir seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Melalui kegiatan yang dicanangkan oleh Latofi School of Social Responsibility ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif serta kontribusi berbagai perusahaan maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas lingkungan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan Rem 174 Animti Waningkap ATW bersama Forkopimda Provinsi Papua Selatan menggelar panen raya. Ya, pemirsa, panen raya merupakan program ketahanan pangan nasional yang telah dicanangkan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai upaya untuk memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi lokal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Jenis padi yang dipanen Invari 92 dengan luas sawah 6 hektar dengan total hasil panen sebanyak 30 ton yang keseluruhannya dibagikan kepada warga kurang mampu di Kampung Mur Distrik Nambai. Panen raya ini merupakan perdana di Kampung Mur yang digagas langsung Satgas Yonif 125 Simbisa. Panen raya padi adalah bukti kesungguhan dan juga kerja keras dalam sinergitas yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan juga masyarakat yang akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, kenapa kok tentara ini ikut-ikutan di ketahanan pangan? Karena ketahanan pangan ini adalah bagian dari ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi, ketahanan pangan itu adalah bagian dari ketahanan nasional. Jadi perang di masa depan itu bukan lagi memperebutkan energi, bukan lagi memperebutkan hasil kekayaan alam yang terkandung, baik itu tambang dan sebagainya. Tetapi perang di masa depan adalah perang memperebutkan